Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semua Ananda Bunda selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, jangan lupa bahagia dan jangan lupa sholat duha ya Ananda. Oke, baiklah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan yang akan kita capai pada hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan wawancara. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari wawancara. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan wawancara terkait bagaimana cara perawatan tumbuhan dengan orang tua sebagai narasumber. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menuliskan hasil wawancara dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau suatu peristiwa. Nah, orang yang diwawancara itu disebut pewawancara. Ini orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Nah, ini misalnya ya, kalau digambar. Kemudian orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Nah, ini dia narasumbernya. Oke. Ini orang yang mewawancarai Ananda, maaf Bunda salah ketik. Nah, sebelum melakukan wawancara itu kita harus menentukan dulu topik wawancaranya. Nah, topik wawancara itu ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Nah, tujuannya untuk memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan, yang akan kita sampaikan pada narasumber yang kita tanyakan kan. Nah, sebelum membuat atau menentukan topik itu, kita harus membuat dulu daftar-daftar pertanyaan yang ingin kita ajukan. Nah, kemudian kita juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, nanti narasumbernya itu orang tua Nanda saja. Nanti kita akan melakukan suatu wawancara terkait perawatan tumbuhan. Nah, saat wawancara itu lakukanlah hal-hal di bawah itu. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah. Kemudian kemudian kita juga harus memperkenalkan diri. Nah, ini kan karena sifatnya formal, jadi kita harus memperkenalkan diri kita. Kemudian yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Nah, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Kemudian akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, kemudian ada lagi nih tambahannya. Kita tuh tidak boleh menyela atau memotong penjelasan dari narasumber saat mereka menjawab pertanyaan. Kemudian jangan ucapkan terima kasih ya di akhir wawancara. Nah, itu sebagai tambahannya ya. Kemudian karena tadi kita tahu bahwa sebelum kita melakukan wawancara itu, kita harus membuat dulu daftar-daftar pertanyaannya. Nah, daftar-daftar pertanyaannya itu ini terdiri dari apa, berapa, siapa, dia di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, misalnya nih yang pertama, yang apa. Nah, apa ini berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau ini kan Bunda kan mencontohkannya yang bagian hewannya ya. Nanti Ananda yang bagian tumbuhannya. Kemudian misalnya Bunda contohkan, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, seperti itu. Kalau misalnya pertanyaannya dimulai dengan apa. Kemudian yang kedua, berapa. Nah, berapa ini berfungsi untuk menanyakan jumlah, misalnya berapa banyak hewan yang Bapak pelihara, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
mengapa. Nah, berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu. Kemudian di mana? Di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Nah, kalau kapan? Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Nah, misalnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Gitu kan? Kemudian yang kelima, kapan? Nah, ini berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Nah, misalnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kemudian, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan Bapak? Kenapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Itu contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana, berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu ya. Oke, insyaallah Nanda Bunda sudah paham ya. Jadi kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ini ada beberapa soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? Kemudian yang kedua, apakah manfaat dari kita melakukan wawancara? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah sikap kita nanti saat melakukan wawancara? Kemudian ada lagi soalnya ya. Nah, buatlah daftar pertanyaan wawancara dengan topik cara merawat atau melestarikan tanaman yang ada di rumahmu. Yang kedua, setelah membuat daftar pertanyaan, lakukanlah wawancara bersama orang tuamu berdasarkan daftar pertanyaan yang telah kamu buat. Nah, wawancaranya ini silakan dibuat dalam bentuk video, oke? Kemudian terakhir kita harus menuliskan hasil wawancaranya. Nah, hasil wawancara ini merupakan keseluruhan dari isi wawancara yang telah Ananda lakukan. Nah, di sini Ananda bisa menulisnya dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Jadi ini ada beberapa hal atau langkah-langkah yang harus kita buat untuk menulis suatu kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, yang pertama itu tulis jawaban secara rinci dan jelas. Kemudian yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban-jawaban dari narasumber. Nah, kita kan tadi kan kalau untuk wawancara itu kita tulis tuh kan jawaban-jawaban dari narasumber itu. Nah, nanti coba dibaca dulu dan dipahami supaya kita lebih mudah dalam membuat hasil wawancaranya. Kemudian lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti-inti dari topik wawancara kita tadi. Kemudian tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Nah, insyaallah Nanda Bunda sudah paham ya ide pokok. Kemudian menentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Jangan lupa gunakan kalimat yang efektif dan bahasa yang baku agar mudah dipahami. Oke, Nanda, insyaallah Nanda Bunda bisa membuat satu pertanyaan, melakukan wawancara dan membuat hasil wawancaranya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Bunda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.